Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Di video sebelumnya, Bayu Anggara akhirnya memunculkan diri. Dan tidak hanya sekedar muncul, tapi menimbulkan kecemasan, ketegangan, dan juga teror kepada para penghuni yang ada di atas kapal. Apa saja yang telah dilakukan dan akan dilakukan Bayu Anggara? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Beberapa orang yang hanya memiliki kepandaian pas-pasan mulai terpengaruh oleh suara siulan itu. Gendang telinga mereka terasa sakit meskipun telah menutup telinga rapat-rapat dengan kedua tangan. Sedangkan mereka yang memiliki kepandaian cukup tinggi segera mengerahkan tenaga dalam untuk menghalau suara siulan itu. Awas! Tiba-tiba Jantara berteriak nyaring. Pada saat itu, meluncur seberkas cahaya keperak-perakan ke arah mereka. Dengan cepat, Jantara mematahkan tiang kapal dan menyampok sinar itu. Wuss! Saat cahaya keperakan itu membentur tiang sebesar tangan yang dipegangnya, Jantara tersentak dan mundur selangkah. Tangannya terasa bergetar. Jantara bergegas melihat tiang yang digunakan untuk menyampok serangan gelapan tadi. Tampak secarik kain merah muda menempel di situ, bersama tancapan bintang perak persegi 6. Jantara segera mencabut bintang perak dan mengambil kain merah muda itu. Kain itu segera diserahkannya pada Rengganis. Dan apa maksudnya ini? Dengus Rengganis. Wajahnya sedikit menegang. Jelas, dia mencarimu, Rengganis. Kain itu bertuliskan namamu, kata Jantara pelan. Tapi, apa maksudnya? Kalian kenal dengan benda ini, sedangkan aku sama sekali tidak tahu. Nada suara Rengganis terdengar kebingungan. Semua yang ada di situ tak ada yang menjawab sedikit pun. Sementara suara siulan telah berhenti sejak tadi. Beberapa penjaga dan prajurit tergeletak pingsan akibat siulan bertenaga dalam yang cukup tinggi tadi. Dari lubang hidung dan telinga mereka mengalir darah segar, sedangkan yang bertahan dengan suara siulan tadi segera menolong mereka. Rengganis, Jantara, Branta, dan yang lainnya hanya terdiam. Kepala mereka berputar mencari-cari ke sekeliling. Siapakah orang yang mengirimkan kain berwarna merah muda bersama senjata bintang perak persegi 6 itu? Pertanyaan inilah yang membebani benak mereka semua. Malam terus merayap semakin pekat. Pesta tidak dilanjutkan lagi, sehingga suasana di atas kapal mewah itu menjadi sunyi seketika. Yang terlihat di situ hanyalah orang-orang yang berjaga-jaga. Mereka adalah para penjaga dan prajurit kerajaan yang merasa bertanggung jawab atas junjungan mereka di atas kapal. Selain itu, ada juga para pembesar kerajaan dan tokoh-tokoh rimba persilatan yang ikut berjaga-jaga. Saat itu, Rengganis terus didampingi oleh Jantara dan 3 bersaudara pengawal setianya. Wanita itu masih belum mengerti dengan kejadian yang sungguh menggemparkan itu. Walaupun hanya sesaat, tapi cukup membuat hati jadi bertanya-tanya. Di atas kapal ini, hampir seluruh tokoh rimba persilatan hadir di situ. Mereka datang dari segala penjuru. Walaupun setiap harinya bergelimang darah,
dan tantangan, namun kejadian yang hanya sesaat itu mampu menggetarkan hati mereka juga. Aku tidak yakin kalau orang itu adalah Gardika, Paman Jantara. Hanya dia satu-satunya memiliki senjata semacam itu, Rengganis, saut Jantara. Dia memang telah menceritakan tentang pertarungannya bersama tokoh-tokoh rimba persilatan yang mengeroyok Gardika. Tapi sebelumnya, kau katakan bahwa dia telah tewas. Rasanya mustahil kalau orang yang sudah dibuntungi kedua kakinya dan dibutakan kedua matanya ternyata masih hidup, serga Rengganis. Lagi pula, apa urusannya denganku? Aku tidak kenal dia, bahkan mungkin pada saat itu aku belum lahir. Bisa juga waktu itu aku masih kecil. Jantara tidak mampu menjawab. Memang sulit diterka siapa orang yang melakukan serangan gelap itu. Tapi dari senjata yang berbentuk bintang bersegi 6, jelas kalau orang itu adalah Gardika. Jantara jadi berkerenyut juga keningnya. Sepengetahuannya, Gardika telah tak berdaya di Pulau Neraka. Pasti ada orang lain yang menggunakan senjata yang sama, sentak Jantara. Maksud Paman? Tanya Rengganis tidak mengerti. Rengganis, dalam dunia ini kita memang selalu dikelilingi musuh. Bahkan kawan yang sekarang tidak mustahil nantinya akan jadi musuh juga. Ingat-ingatlah siapa di antara kawan dan lawanmu yang menggunakan senjata berbentuk bintang. Kata Jantara. Rasanya tidak ada, Paman, jawab Rengganis setelah berpikir sejenak. Ingat-ingat dulu, Rengganis, desak Jantara. Rengganis menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia berusaha mengingat-ingat, tapi selama berkecimpung dalam dunia persilatan dan hingga memutuskan untuk jadi saudagar, rasanya tidak pernah punya lawan ataupun kawan menggunakan senjata berbentuk bintang perak persegi 6. Dan tiba-tiba saja Rengganis teringat dengan yang dilihatnya siang tadi, sesuatu yang dilihatnya sendiri saja. Sangat jelas terlihat, tapi begitu cepat sehingga sulit untuk menentukan apakah itu manusia atau hanya berupa kilatan cahaya saja. Bisa juga itu hanya fata morgana. Sulit untuk menghubungkan antara yang dilihatnya siang tadi dengan kejadian di kapal barusan. Masalah kian pelik. Bisakah Rengganis dan kawan-kawan memecahkan misteri ini? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.